Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Jessica Nushifa dengan NPM 2211185. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai perbandingan hukum tentang sistem persidangan di Common Law System dan sistem persidangan di Indonesia. Sistem persidangan merupakan cerminan dari tradisi hukum suatu negara. Negara dengan sistem common law seperti Inggris dan Amerika Serikat bertumpu pada jurisprudensi dan presiden. Sementara Indonesia menganut civil law system yang lebih menekankan pada hukum tertulis hasil warisan Belanda. Perbedaan ini mempengaruhi banyak aspek mulai dari peran hakim, jasa, pengacara, juri, dan hingga bentuk putusan persidangan. Latar belakangnya, common law system lahir di Inggris sejak abad ke-12. Jurisprudensi menjadi sumber hukum utama dari presiden bersifat mengikat melalui prinsip stare decisis. Persidangannya bersifat adversial, yaitu dua pihak berlawanan beradu argumen di depan hakim atau juri. Sedangkan sistem di Indonesia dipengaruhi Belanda sejak awal masa kolonial. Hukum tertulis menjadi sumber utama dan persidangan bercorak inkuisitorial, yaitu hakim aktif menggali kebenaran material. Secara filosofis, common law menekankan pada keadilan prosedural, perlindungan hak terdakwa, serta adu argumen antar pihak. Sementara itu, sistem Indonesia lebih menekankan pada kepastian hukum melalui peraturan tertulis dan pencarian keadilan substansif, yaitu kebenaran material. Peran para aktor hakim. Dalam common law, hakim berperan sebagai wasit yang netral, menjaga agar proses berjalan adil, dan putusan sangat bergantung pada kekuatan argumen para pihak. Sedangkan di Indonesia, hakim berperan aktif memeriksa saksi, menguji alat bukti, dan berusaha menemukan kebenaran material sesuai dengan pasal 183 KUHP. Kalau jaksa di common law system, jaksa bertugas membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan juri atau hakim. Di Indonesia, jaksa disebut dominus litis, yaitu pengendali perkara. Perannya mencakup pra-penuntutan hingga eksekusi putusan. Pengacara dan juri, dalam common law, pengacara memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka menentukan arah pembuktian dan strategi persidangan. Sedangkan di Indonesia, peran advokat lebih terbatas karena hakim lebih dominan. Yang paling membedakan di common law menggunakan sistem juri sebagai penentu fakta, sedangkan Indonesia tidak mengenal juri. Di Indonesia, hakim sekaligus menjadi penentu fakta dan mengambil keputusan. Tahapan persidangannya, dalam common law, tahapan dimulai dari persidangan dan seleksi juri, kemudian persidangan utama dengan pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, cross-examination, hingga argumen penutup. Putusan atau verdict kemudian diambil oleh juri. Dan hakim menentukan sanksi, sementara di Indonesia, tahapannya meliputi pembacaan dakwaan, eksepsi, pembuktian melalui saksi dan ahli, tuntutan jaksa, pledoi pembelaan, replik dan duplik, hingga putusan hakim. Sistem pembuktian dalam common law, standar pembuktiannya adalah beyond a reasonable doubt, yaitu keyakinan logis tanpa keraguan wajar, biasanya melalui testimoni saksi dan proses examination. Sedangkan di Indonesia, pembuktian mengacu pada pasal 184 KUHP, yaitu dengan saksi ahli, surat ahli, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Hakim harus yakin berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, ditambah keyakinannya. Putusan. Dalam common law, putusan diambil berdasarkan juri. Apakah terdakwa bersalah atau tidak, hakim kemudian menentukan sanksi, dan hasil putusan menjadi presiden yang mengikat untuk kasus berikutnya. Sementara di Indonesia, putusan dirumuskan oleh majelis hakim dengan dasar undang-undang. Jurisprudensi ada, namun sifatnya hanya persuasif, tidak mengikat. Prinsip yang menonjol. Beberapa prinsip yang menonjol dari common law adalah sistem persidangan adversial, adanya juri, presiden yang mengikat, serta hakim yang pasif. Sedangkan di Indonesia, persidangan bersifat inkuisitorial, tidak ada juri, sumber hukum utama adalah undang-undang, dan hakim bersifat aktif. Meski berbeda, keduanya memiliki beberapa persamaan penting. Baik common law maupun sistem di Indonesia sama-sama menjunjung tinggi asas due process of law dan fair trial. Keduanya juga menjamin hak pembelaan terdakwa,
serta menjunjung prinsip praduga tak bersalah. Contoh kasus terkenal dari common law adalah kasus O.J. Simpson di Amerika Serikat. Dalam persidangannya, juri memutuskan Simpson tidak bersalah, meskipun banyak publik dan media meyakini sebaliknya. Kasus ini menunjukkan betapa besar pengaruh juri dan betapa dramatisnya proses persidangan adversial. Contoh kasus di Indonesia adalah kasus korupsi Setia Novanto. Dalam persidangan ini, hakim aktif memeriksa saksi, alat bukti elektronik, serta dokumen. Jaksa menuntut 16 tahun penjara dan hakim akhirnya menjatuhkan vonis 15 tahun penjara, denda, serta pencabutan hak politik. Kasus ini menggambarkan bagaimana sistem inkuisitorial Indo-Indonesia menekankan pemeriksaan hakim yang aktif. Sebagai kesimpulan, sistem persidangan common law bersifat adversial dengan juri sebagai penentu fakta dan menekankan keadilan prosedural, sedangkan Indonesia menganut sistem inkuisitorial dengan hakim aktif dan menekan kepastian hukum, tertulis serta kebenaran material. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga Indonesia dapat mengadopsi praktik positif common law tanpa meninggalkan tradisi civil law-nya. Sekian presentasi saya mengenai perbandingan sistem persidangan di common law system dan sistem persidangan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.